Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di pagi hari ini, dan kembali kita membaca renungan kita agar Tuhan menolong dan memberkati perjalanan hidup kita. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena pemeliharaan istirahat malam hari kami sudah Tuhan berkati, dan di pagi hari ini kami naikkan syukur dan mau berpegang teguh akan apa yang Tuhan perintahkan, supaya kami bisa melanjutkan dalam perjalanan hidup kami. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, renungan pagi kali ini Jumat 30 April 2021 bertajuk Peganglah Teguh. Teks bacaan diambil dari kitab Wahyu 3 ayat 11. Terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia berbunyi demikian. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara-saudara, secara khusus Wahyu 3 ayat 7 sampai 13 itu membahas perihal tentang perjuangan jemaat Philadelphia agar bertahan dalam penderitaan, karena dengan bertahan dan menantang dalam menghadapi penderitaan itulah kita akan menang dan memperoleh mahkota kehidupan. Saudara-saudaraku, jemaat Philadelphia adalah salah satu dari 7 jemaat yang menjadi tujuan penulisan kitab Wahyu agar bertahan dalam kesesakan, sabar menghadapi penderitaan, karena Tuhan segera datang dan memberi mahkota kehidupan. Alangkah sia-sia penderitaan karena iman selama ini kalau tidak setia pada akhirnya. Kitab Wahyu ini memberi semangat dan dorongan yang sangat besar agar kita bisa bertahan, agar mereka yang pada saat itu ditujukan dari kitab Wahyu bertahan, karena dengan bertahan hingga akhirnya kita bisa beroleh mahkota kehidupan. Bila ditelusuri jemaat Philadelphia dari segi demografis, itu terletak di Asia Kecil sebelah barat atau yang sekarang dikenal dengan negara Turki. Kota ini menjadi penghubung perdagangan Eropa Timur Tengah pada saat itu. Daerah ini juga lintasan gempa pada tahun 17 Masehi. Sebuah catatan sejarah bahwa kota ini musnah karena gempa bumi yang dahsyat. Banyak di antaranya keluar kota dan sebagian tinggal di tenda-tenda. Begitulah keterangan mengenai Philadelphia. Di samping itu juga warga Philadelphia adalah agitator, penghasut, pembawa masalah yang tujuannya adalah untuk menghempang kekristenan, anti terhadap pemberitaan Injil. Nampaknya hasutan ini sangat berdampak pada kehidupan jemaat Philadelphia yang menjadi tujuan dari kitab Wahyu. Sehingga mereka sebagian dianiaya, ditangkap, dan bahkan tidak sedikit ada yang mati martir. Dalam keadaan demikianlah wahyu ini disampaikan agar mereka tetap bertahan.
Coba kita kembali melihat kitab Wahyu 3 ayat 11 yang menjadi bacaan kita. Disebutkan di situ, "Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu." Bila dilanjutkan ayat 12, "Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru." Bertahanlah, hanya yang menang hingga akhirnya itulah yang memperoleh mahkota kehidupan. Allah tidak meninggalkan jemaatnya, namun Dia melihat dan akan segera datang untuk memberi pembebasan dan penghiburan bagi mereka. Tuhan akan segera datang, akan mengubah penderitaan mereka menjadi sukacita. Tuhan segera datang, mengubah segala kota yang sengsara itu memasuki kota yang baru, yaitu Yerusalem baru. Yerusalem yang baru adalah tujuan hidup, yaitu suasana surgawi, tempat yang istimewa yang dipersiapkan Allah bagi orang beriman. Tinggal sesaat lagi. Karena itu bertahanlah hingga kesudahan. Nah, semangat spirit inilah yang kita baca pada pagi hari ini dalam teks bacaan kita, renungan kita, yaitu kepada jemaat Philadelphia, menjadi motivasi juga buat kita yang percaya kepada Tuhan Yesus pada zaman sekarang. Dalam setiap perjuangan harus ada usaha dan daya tahan atas masalah. Jangan menyerah, tetapi bertahanlah. No again without pain. Tiada mahkota tanpa penderitaan. Demikian pula dalam iman, tiada mahkota tanpa daya tahan di dalam pengharapan. Kesulitan dan kesibukan jangan membuat kita lalai akan kedatangan Kristus. Tugas utama orang percaya adalah menyambut dan menyongsong Yesus Kristus yang akan datang. Kedatangan Kristus memberi mahkota kehidupan. Saudaraku, jika boleh saya contohkan yang sederhana saja. Misalnya, seorang ibu yang pergi ke pasar. Sebelum belanja, sang ibu telah mencatat barang yang dibeli. Namun setelah di pasar, setelah tiba di sana, sang ibu yang melihat ini dan itu membuat daya tarik tersendiri. Banyak yang mau dibeli di luar dari catatan awalnya. Tidak terasa, waktu sudah berjalan sekian lama. Namun jika lalai akan hal ini dan hal itu, bisa saja lupa akan tujuan datangnya ke pasar. Boleh saja ibu itu membeli barang ini dan itu, tetapi tidak akan berguna karena tujuan awalnya datang tidak dia belikan. Contoh seperti inilah yang mau saya tarik dalam kehidupan saat ini. Tujuan kita sesungguhnya saat ini adalah menunggu kedatangan Kristus. Namun dalam menjalani kehidupan, ada tawaran yang menggiurkan sehingga kita lupa akan iman. Ada kesulitan yang membebani sehingga lupa akan menyambut kedatangan Kristus. Saat ini, firman Tuhan menyapa kita untuk kita tetap fokus dalam hidup kita, dalam pekerjaan, dalam tugas keseharian kita,
fokus sambil berpegang teguh akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Itulah tujuan kita, dan itu membawa kita untuk memperoleh mahkota kehidupan. Tetap semangat. Selamat pagi buat saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami sambut dan bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang mengajarkan kami untuk berpegang teguh akan firman. Bimbing kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk memecahkan persoalan hidup yang kami jalani. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin.